Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Aditya Saputra dengan NIM 2303281. Dalam mata kuliah Ekonomi Syariah, saya ingin mereview kembali materi tentang paradigma ekonomi syariah yang diampuh oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Baik, langsung saja ke materinya. Paradigma ekonomi syariah. Pengertian metodologi dalam konteks ekonomi Islam. Metodologi berasal dari bahasa Yunani metodos, cara atau jalan, dan logos, ilmu pengetahuan. Secara harfiah, metodologi berarti ilmu tentang cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks keilmuan, metodologi adalah seperangkat aturan, prinsip, dan prosedur yang mengatur pengembangan dan penyajian suatu ilmu pengetahuan. Dalam konteks ekonomi Islam, metodologi memiliki keunikan tersendiri karena harus mengintegrasikan antara wahyu ilahi dengan akal manusia. Ekonomi Islam tidak hanya bersifat positif empirik seperti ekonomi konvensional, tetapi juga normatif deduktif karena bersumber dari teks suci yang bersifat absolut dan universal. Sumber-sumber metodologi ekonomi syariah. Para ulama ushul fiqh telah menetapkan hierarki sumber hukum Islam yang sekaligus menjadi landasan metodologi ekonomi syariah. Yang pertama, Al-Quran, sumber primer dan tertinggi, memberikan prinsip-prinsip fundamental ekonomi, larangan riba, perintah zakat, keadilan dalam takaran timbangan, dan etika bisnis, bersifat pasti dalam perkara yang jelas teksnya. Yang kedua, as-sunnah atau hadis. Sumber kedua berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan penguat Al-Quran. Ribuan hadis berkaitan langsung dengan transaksi ekonomi atau muamalah. Ijma, kesepakatan ulama mujtahid, melegitimasi produk-produk ekonomi Islam klasik dan kontemporer yang tidak ada nasnya secara eksplisit. Kias, analogi hukum, memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah baru dengan menganalogikannya pada akad-akad yang telah ada dasarnya dalam nas. Yang selanjutnya, yang kelima, maslahah mursalah, kemaslahatan umum yang tidak ada nas khusus mengenainya, digunakan untuk melegitimasi kebijakan ekonomi yang membawa manfaat bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nas. Selanjutnya, istihsan, meninggalkan hukum umum demi hukum khusus yang lebih sesuai, digunakan dalam beberapa produk keuangan syariah yang membutuhkan fleksibilitas. Selanjutnya ada adab kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariah, sangat relevan dalam adaptasi produk ekonomi Islam di berbagai budaya lokal. Selanjutnya ada sad az-zahriyah, menutup jalan menuju kerusakan, digunakan untuk mencegah transaksi yang secara formal halal tetapi berpotensi mengarah pada yang haram. Contoh, tawarruk munazzam. Metode ijtihad dalam ekonomi Islam. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh para mujtahid untuk menemukan hukum syar'i terhadap permasalahan baru yang tidak ada nasnya secara eksplisit. Dalam ekonomi Islam, ijtihad memainkan peran krusial
karena dinamika ekonomi terus berkembang melampaui zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ijtihad individual. Ijtihad yang dilakukan oleh seorang ulama mujtahid secara individual dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Ijtihad fardhi tercermin dalam karya-karya ulama besar seperti Ibnu Taimiyah tentang harga adil, Ibnu Khaldun tentang teori ekonomi makro Islam, dan ulama-ulama modern seperti M. Umar Japra dan M. Nejatullah Siddiqi. Ijtihad kolektif. Ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga-lembaga fatwa. Ini adalah bentuk ijtihad yang paling relevan untuk ekonomi Islam kontemporer karena permasalahan ekonomi modern sangat kompleks dan membutuhkan keahlian. Yang ketiga, metode talfiq, menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab untuk menghasilkan solusi yang paling maslahat. Dalam produk keuangan syariah, talfiq sering digunakan untuk mengkombinasikan akad-akad dari berbagai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali guna menghasilkan produk yang viable secara komersial dan secara syar'i. Epistemologi ekonomi syariah. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, asal-usul, dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi ekonomi syariah berbeda secara fundamental dari epistemologi ekonomi konvensional. 3 dimensi epistemologi ekonomi syariah. Ontologi Islami. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi material dan spiritual. Harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai kehendaknya. Epistemologi Islam. Sumber pengetahuan seperti meliputi wahyu, akal, dan indera atau pengalaman. Ketiganya harus selaras dan tidak saling bertentangan. Selanjutnya, aksiologi Islami. Nilai-nilai yang menjadi pedoman aktivitas ekonomi bersumber dari syariah, bukan dari preferensi subjektif manusia semata. Utilitas dalam Islam mencakup dimensi spiritual dan sosial, bukan hanya material. Selanjutnya, perbedaan metodologi ekonomi Islam dan konvensional. Berdasarkan aspek sumber nilai, ekonomi Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan akal. Sedangkan ekonomi konvensional, akal manusia, utilitas, tradisi sekuler. Aspek asumsi dasar. Ekonomi Islam, manusia sebagai khalifah, harta adalah amanah Allah. Sedangkan ekonomi konvensional, hak milik mutlak individu. Metode verifikasi. Dalam ekonomi Islam, kesesuaian dengan nas dan empiris. Sedangkan ekonomi konvensional, empiris, positivistik, falsifikasi. Aspek tujuan akhir. Dalam ekonomi Islam, falah, dunia, dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional, kepuasan atau keuntungan maksimal di dunia. Aspek peran wahyu. Sentral wahyu adalah primer. Ekonomi konvensional, ilmu bersifat value free. Selanjutnya, rancang bangun ekonomi syariah. Filosofi rancang bangun. Rancang bangun ekonomi syariah adalah kerangka struktural yang menggambarkan bagaimana berbagai elemen ekonomi Islam dari nilai-nilai filosofis hingga instrumen teknis tersusun dan saling berinteraksi membentuk sebuah sistem yang kohesif, komprehensif,
dan konsisten dengan maqasid syariah. Analoginya seperti sebuah bangunan. Ia memiliki pondasi, tiang-tiang penyangga, pilar-pilar sistem, dinding atau instrumen dan mekanisme, dan atap yang melindungi seluruh struktur. Tujuan falah. Tanpa pondasi yang kuat, seluruh bangunan akan runtuh. Tanpa pilar yang kokoh, bangunan tidak akan berdiri tegak. Pondasi atau asas ekonomi syariah. Pondasi ekonomi syariah terdiri dari 3 asas utama yang bersifat hierarkis dan saling menopang. Yang pertama, tauhid. Tauhid adalah fondasi yang paling mendasar. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pemilik mutlak alam semesta. Memiliki implikasi ekonomi yang sangat baik. Manusia hanyalah pemegang amanah, bukan pemilik mutlak harta. Setiap aktivitas ekonomi harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Ada larangan-larangan ilahi, yaitu riba, gharar, maisir, yang tidak boleh dilanggar apapun alasannya. Pertanggungjawaban ekonomi bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah di akhirat. Selanjutnya yang kedua, keadilan. Keadilan adalah asas kedua yang merupakan tuntutan dari tauhid. Jika Allah adalah Maha Adil, maka sistem ekonomi yang diridhai juga harus menegakkan keadilan dalam setiap aspek. Keadilan dalam transaksi, muamalat, tidak ada gharar, tadlis, ihtikar. Keadilan dalam distribusi, zakat, infak, sedekah, wakaf sebagai instrumen pemerataan. Keadilan antar generasi, menjaga keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Keadilan antar negara, perdagangan internasional yang tidak eksploitatif. Selanjutnya yang ketiga, khilafah. Manusia diciptakan sebagai khalifah yang bertugas mengelola bumi dan sumber dayanya sesuai dengan kehendak Allah. Ini berarti manusia memiliki otoritas untuk mengelola ekonomi, tetapi dalam batas-batas yang ditetapkan Allah. Pengelolaan sumber daya harus bertanggung jawab, amanah, efisien, dan tidak merusak. Negara bertanggung jawab memastikan kesejahteraan seluruh rakyat. Pilar-pilar utama ekonomi syariah. Di atas pondasi tauhid, keadilan, dan khilafah, ekonomi syariah ditopang oleh 5 pilar operasional. Pilar yang pertama, larangan riba, mengharamkan segala bentuk bunga dan kelebihan yang diisyaratkan dalam pinjaman. Karena riba menciptakan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Pilar yang kedua, larangan gharar, melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebih, kebohongan, dan penipuan. Menjamin transparansi dan kejujuran dalam setiap akad. Yang ketiga, larangan maisir, mengharamkan segala bentuk perjudian, spekulasi destruktif, dan zero sum game yang tidak menghasilkan nilai tambah real bagi perekonomian. Pilar yang keempat, kewajiban zakat, instrumen restribusi kekayaan yang wajib memastikan bahwa 2,5% dari kekayaan golongan mampu mengalir ke depan golongan mustahik setiap tahunnya. Pilar yang kelima, halal haram, perbedaan tegas
antara sektor ekonomi yang diperbolehkan, halal, dan yang dilarang atau haram. Mencegah perekonomian dari kegiatan yang merusak masyarakat. Instrumen-instrumen ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki seperangkat instrumen unik yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional. Yang pertama, instrumen fiskal Islam. Instrumen yang pertama, zakat. Pungutan wajib 2,5% dari harta nisab yang tersimpan 1 tahun untuk 8 golongan mustahik, berfungsi sebagai automatic stabilizer perekonomian Islam. Yang kedua, jizyah, pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang berada di bawah perlindungan negara Islam sebagai pengganti kewajiban zakat dan militer. Kharaj, pajak tanah pertanian yang dikelola negara, bervariasi berdasarkan produktivitas lahan. Selanjutnya yang keempat, ush, bea cukai Islam yang dikenakan pada komoditi perdagangan berdasarkan kesetaraan dengan negara asal perdagangan. Selanjutnya yang kelima, ghanimah dan fa'i, harta rampasan perang dan harta yang diserahkan tanpa peperangan, dikelola negara untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya yang keenam, wakaf, harta yang diwakafkan secara abadi untuk kepentingan umum, menciptakan aset produktif yang terus mengalir manfaatnya. Instrumen moneter Islam, dinar emas dan dirham perak, mata uang berbasis komoditi yang memiliki nilai intrinsik, mencegah inflasi akibat percetakan uang berlebihan. Uang kertas syariah diakui para ulama kontemporer selama dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan bebas manipulasi. Larangan penimbunan uang. Uang harus beredar produktif, tidak disimpan untuk mengejar kapital gain tanpa aktivitas real. Selanjutnya, larangan spekulasi mata uang. Tidak diperbolehkan jual beli mata uang dengan tujuan spekulatif semata. Yang ketiga, instrumen keuangan Islam atau akad. Mudharabah, bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Tabungan atau deposito bagi hasil, suku mudharabah, venture kapital syariah. 2. Akad musyarakah, kemitraan dengan bagi modal dan bagi hasil atau rugi proporsional. Pembiayaan proyek, saham syariah, musyarakah mutanakisah, KPR syariah. Selanjutnya ada akad murabahah, jual beli dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Kredit kepemilikan rumah atau kendaraan syariah. Selanjutnya akad ijazah, sewa menyewa atas manfaat aset atau jasa. Leasing syariah, suku ijarah, pembiayaan haji. Akad salam, jual beli dengan pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian. Pembiayaan pertanian, perkebunan, dan industri. Selanjutnya ada akad istihna, akad pesan bangun, pembayaran bertahap sesuai progres proyek. Pembiayaan konstruksi infrastruktur. Selanjutnya ada akad qardz hasan, pinjaman tanpa bunga, hanya mengembalikan pokok. Lembaga keuangan mikro syariah, CSR perbankan syariah. Selanjutnya ada akad kalafah, penjaminan atau gadai syar'i, bank garansi syariah, pegadaian syariah. Sistem kelembagaan ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah juga mencakup dimensi kelembagaan
yang merupakan infrastruktur operasional sistem. Perbankan syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit usaha syariah, berfungsi sebagai intermediasi keuangan berbasis bagi hasil. Pasar modal syariah, saham syariah, sukuk, reksadana syariah, ETF syariah, menyediakan instrumen investasi jangka panjang berbasis prinsip Islam. Asuransi syariah, sistem perlindungan risiko berbasis ta'awun, tolong-menolong, dan tabaruk, hibah. Lembaga Jiswah, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan Lembaga Wakaf Produktif. Selanjutnya, Baitul Ma'al wa Tamwil, lembaga keuangan mikro syariah yang menjangkau pelaku usaha kecil menengah. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, lembaga pengawasan kesyariahan di level perusahaan, independen dan berwenang, memberikan fatwa operasional. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional, otoritas fatwa tertinggi dalam keuangan syariah di Indonesia atau MUI. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, divisi syariah, regulasi dan pengawasan industri keuangan syariah secara makro prudensial, interaksi antar komponen rancang bangun. Fondasi Tauhid, Keadilan, Khilafah, pilar larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, zakat, halal haram, instrumen akad syar'i, instrumen fiskal Islam, instrumen moneter Islam, kelembagaan, bank syariah, pasar modal syar'i, takafar, tujuan akhir, falah, kesejahteraan dunia akhirat, dan makasir syariah. Ya, pengertian paradigma dalam ilmu sosial. Istilah paradigma dipopulerkan oleh Thomas S. Kuhn dalam karya monumentalnya The Structure of Scientific Revolution 1962. Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai kerangka konseptual, asumsi-asumsi dasar, nilai-nilai, dan metode yang diterima oleh suatu komunitas ilmiah sebagai panduan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sosial dan ekonomi, paradigma mencakup yang pertama, asumsi-asumsi dasar tentang hakikat manusia dan masyarakat. Kedua, nilai-nilai yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang ketiga, metode yang dianggap valid untuk mengembangkan ilmu. Dan yang keempat, tujuan yang hendak dicapai oleh sistem tersebut. Mengapa paradigma itu penting? Paradigma menentukan cara kita melihat, menganalisis, dan merespon realitas ekonomi. Dua orang yang menghadapi fenomena ekonomi yang sama, misalnya kemiskinan, akan memberikan diagnosis dan solusi yang berbeda jika paradigma mereka berbeda. Ekonomi kapital mungkin menyarankan lebih banyak pertumbuhan dan trickle down ekonomis, sementara ekonomi syariah akan menekankan pendistribusian melalui zakat dan penghapusan riba yang menindas. Paradigma Islam sebagai Weltanschauung. Weltanschauung adalah
kata Jerman yang berarti world view atau pandangan dunia, suatu cara menyeluruh dalam memandang dan memakai realitas. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki worldview yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Worldview Islam memiliki beberapa elemen kunci yang membentuk paradigma ekonomi Islam. Elemen worldview Islam: Allah sebagai pencipta dan pemilik mutlak alam semesta. Semua sumber daya adalah milik Allah. Manusia adalah pengemban amanah, bukan pemilik absolut. Elemen worldview Islam: manusia sebagai khalifah. Manusia diberi wewenang mengenai bumi, tetapi dengan tanggung jawab dan dalam batas syariah. Dunia adalah ladang akhirat. Aktivitas ekonomi adalah sarana beribadah dan menanam amal. Orientasinya bukan hanya profit duniawi. Selanjutnya, elemen worldview Islam: keseimbangan antara material dan spiritual. Ekonomi Islam tidak anti kekayaan, tetapi menolak materialisme yang mengabaikan dimensi rohani. Selanjutnya, elemen worldview Islam: persaudaraan universal. Solidaritas sosial adalah kewajiban. Kemiskinan adalah problem kolektif yang harus diselesaikan bersama. Selanjutnya, elemen worldview Islam: penanggung-jawaban di akhirat. Setiap keputusan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini mencegah korupsi, eksploitasi, dan kecurangan. Tauhid sebagai paradigma sentral. Tauhid, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah inti dari seluruh bangunan paradigma ekonomi Islam. Dari tauhid mengalir seluruh prinsip dan nilai yang membentuk sistem ekonomi syariah. Ini adalah perbedaan terpenting dengan paradigma ekonomi manapun yang ada di dunia. Implikasi tauhid dalam paradigma ekonomi syariah mencakup 3 dimensi. Yang pertama, dimensi ontologis. Allah adalah satu-satunya realitas mutlak. Segala kepemilikan manusia bersifat relatif dan sementara. Ini menolak absolutisme hak milik individu yang menjadi fondasi kapitalisme. Yang kedua, dimensi epistemologi. Keberadaan tertinggi bersumber dari Allah. Wahyu, akal manusia terbatas dan membutuhkan panduan wahyu. Ini menolak rasionalisme sekular yang menjadi fondasi ekonomi barat. Yang ketiga, dimensi aksiologis. Nilai-nilai baik dan buruk ditentukan oleh Allah. Halal, haram adalah kategori objektif yang tidak boleh direlevasi. Ini menolak relativisme moral dalam etika bisnis konvensional. Manusia sebagai khalifah dan konsekuensinya. Konsep khalifah adalah paradigma kunci yang membedakan antropologi ekonomi Islam dari ekonomi konvensional. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa Dia akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Implikasi terhadap konsep kerja. Dalam paradigma Islam, kerja bukan hanya aktivitas ekonomi untuk memperoleh penghasilan, tetapi merupakan ibadah dan amanah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik dari yang dimakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ini mendorong etos kerja yang tinggi sekaligus kejujuran dan integritas. 2. Implikasi terhadap konsep kepemilikan. Khalifah tidak memiliki kekuasaan mutlak atas apa yang ia kelola. Ia hanya menjadi pemegang, holder, bukan pemilik atau owner dalam pengertian mutlak. Ini berarti ada hak Allah dalam setiap harta yang dimiliki, seperti zakat, sedekah, hak waris. Selanjutnya, ada hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, manusia tidak berhak merusak dan menyia-nyiakan sumber daya yang diamanahkan. 3. Implikasi terhadap peran negara. Negara dalam paradigma Islam adalah khilafah kolektif yang bertanggung jawab memastikan amanah pengelolaan ekonomi dijalankan dengan adil. Ini memberi negara peran aktif dalam redistribusi kekayaan, pengawasan pasar, dan penyediaan kebutuhan dasar rakyat. Berbeda dari paradigma liberal yang meminimalkan peran negara. Konsep kepemilikan dalam paradigma Islam. Paradigma Islam mengakui 3 kepemilikan yang hierarkis dan saling melengkapi. Tingkat kepemilikan yang pertama, kepemilikan mutlak Allah, Amilkiyah al-mutlaqah. Allah adalah pemilik hakiki segalanya. Manusia hanyalah pengemban amanah sementara di dunia. Selanjutnya, 2 tingkat kepemilikan publik atau umum, al-milkiyah al-ammah, sumber daya alam yang vital atau air, udara, hutan, tambang adalah milik umum yang dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan dimiliki swasta secara monopolistik. Selanjutnya, yang ketiga, tingkat kepemilikan pribadi, al-milkiyah al-fardiyah. Islam mengakui dan melindungi hak milik pribadi, namun bukan hak mutlak. Ada dimensi sosial dari kepemilikan, kewajiban zakat, larangan penimbunan, dan kewajiban menafkahi keluarga. Paradigma keadilan distributif. Keadilan distributif adalah salah satu paradigma paling khas dalam ekonomi Islam yang membedakannya tajam dari kapitalisme. Sementara kapitalisme menyerahkan distribusi sepenuhnya kepada mekanisme pasar dengan asumsi trickle down ekonomi. Islam mewajibkan instrumen distribusi yang konkret dan terarah. Paradigma keadilan distributif Islam diwujudkan melalui yang pertama, zakat. Redistribusi wajib dari golongan kaya ke golongan mustahik. Yang kedua, sistem warisan, yaitu distribusi harta yang meninggal kepada ahli waris secara proporsional, mencegah akumulasi lintas generasi. Selanjutnya, larangan riba, yaitu
menghapus mekanisme yang secara sistematis memperkaya pemilik modal atas beban pinjaman. Selanjutnya, larangan ihtikar atau monopoli, mencegah penimbunan yang menaikkan harga dan merugikan masyarakat banyak. Selanjutnya, wakaf produktif, mengalihkan aset tidak produktif menjadi aset yang terus mengalirkan manfaat ke masyarakat. Selanjutnya, infak, sedekah, dan qarhul hasan, yaitu mendorong kedermawanan sukarela yang melengkapi kewajiban zakat. Perbedaan paradigma Islam, kapitalisme, sosialisme. Ekonomi Islam sering dibandingkan dengan dua sistem ekonomi dominan di dunia, kapitalisme dan sosialisme. Perbandingan ini penting untuk memahami posisi dan keunikan paradigma ekonomi syariah. Dimensi paradigma dasar filosofis. Kapitalisme, liberalisme sekuler, rasionalisme individual, hak milik mutlak. Sedangkan ekonomi Islam, tauhid, Islam sebagai din yang komprehensif, amanah. Dimensi paradigma konsep kepemilikan. Kapitalisme, hak milik pribadi mutlak, negara minimal. Sedangkan ekonomi Islam 3 tingkat, Allah, publik, pribadi, ada fungsi sosial. Dimensi paradigma mekanisme alokasi. Kapitalisme, pasar bebas, price mekanis, invisible hand. Sedangkan ekonomi Islam, pasar islami ditambah instrumen syariah. Ada larangan-larangan ilahi. Dimensi paradigma distribusi, trickle down, mekanisme pasar. Sedangkan ekonomi Islam wajib melalui zakat, sukarela melalui infak atau sedekah atau wakaf. Dimensi paradigma peran bunga, fundamental, dasar sistem keuangan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, haram mutlak diganti bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah. Dimensi paradigma tujuan akhir, kapitalisme, maksimasi profit, kepuasan material. Sedangkan ekonomi Islam, falah, ridha Allah, kesejahteraan dunia akhirat. Dimensi paradigma konsep manusia, homo economicus, individualis rasional. Sedangkan ekonomi Islam, khalifah, Allah, integratif, material, spiritual, sosial. Dimensi paradigma moralitas dalam ekonomi. Kapitalisme opsional, tergantung etika bisnis individual. Sedangkan dalam ekonomi Islam, wajib syariah adalah lex divina yang mengikat. Dimensi paradigma dasar filosofis, sosialisme, materialisme, dialektif, kolektivisme. Sedangkan ekonomi Islam, tauhid, keseimbangan individual kolektif. Dimensi paradigma kepemilikan, sosialisme, publik atau negara, penghapusan milik pribadi. Sedangkan dalam ekonomi Islam 3 tingkat, yaitu milik pribadi diakui dengan batasan syariah. Dimensi paradigma distribusi, sosialisme, equality,
sama rata oleh negara. Sedangkan dalam ekonomi Islam, equity, proporsional kebutuhan, ditambah kewajiban zakat. Dimensi paradigma agama. Sosialisme dianggap candu opium rakyat, anti agama. Sedangkan dalam ekonomi Islam, agama adalah fondasi dan motor penggerak ekonomi. Dimensi paradigma kebebasan individu. Sosialisme sangat terbatas, negara mendominasi, dijamin, sedangkan ekonomi Islam dijamin selama dalam batas-batas syariah. Dimensi paradigma peran pasar. Sosialisme minimal ekonomi komando, sedangkan dalam ekonomi Islam signifikan pasar diakui dengan regulasi syar'i. Implikasi paradigma terhadap sistem ekonomi. Perbedaan paradigma antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki implikasi nyata dan konkret dalam bentuk aspek sistem ekonomi. Yang pertama, implikasi pada sistem perbankan. Paradigma tauhid dan larangan riba menghasilkan sistem perbankan yang sama sekali berbeda. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah dan jual beli atau murabahah, bukan bunga. Bank bukan hanya lembaga intermediasi finansial, tetapi juga mitra bisnis yang berbagi resiko. Kedua, implikasi pada sistem fiskal. Paradigma khilafah dan keadilan distributif menghasilkan sistem fiskal yang mengintegrasikan zakat sebagai instrumen kebijakan publik. Negara tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga mengelola siswaf sebagai pilar sistem jaminan sosial Islam. Yang ketiga, implikasi pada perilaku konsumen. Paradigma worldview Islam menghasilkan teori konsumsi yang berbeda. Konsumen muslim tidak sekedar memaksimalkan utilitas material, tetapi mempertimbangkan dimensi halal haram, menghindari israf atau berlebih-lebihan, dan mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk sedekah dan zakat sebagai bentuk ibadah. Yang keempat, implikasi pada etika bisnis. Paradigma pertanggungjawaban di akhirat al-hisab menghasilkan standar etika bisnis yang sangat tinggi. Pedagang muslim yang jujur dan amanah dijanjikan kedudukan bersama para nabi dan syuhada. Ini menjadikan etika bukan sekedar pilihan sukarela opsional, tetapi kewajiban yang terintegrasi dengan keimanan. Yang kelima, implikasi pada kebijakan pembangunan. Paradigma maqasid syariah menghasilkan konsep pembangunan yang berbeda. Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan GDP, tetapi dari sejauh mana 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, terpenuhi secara merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Paradigma dapat dipahami sebagai kerangka pikir dasar yang memengaruhi cara seseorang atau suatu kelompok
memandang realitas ekonomi. Dalam konteks sistem ekonomi, paradigma menjadi landasan yang menentukan bagaimana produksi, distribusi, konsumsi, kepemilikan, dan peran negara disusun dalam suatu masyarakat. Secara sederhana, paradigma ekonomi bukan hanya kumpulan teori, melainkan cara pandang yang membentuk kebijakan dan praktik ekonomi. Karena itu, perubahan paradigma seringkali melahirkan perubahan dalam sistem ekonomi yang digunakan suatu negara. Hubungan paradigma dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun berdasarkan paradigma tertentu. Jika paradigma yang dianut menekankan kebebasan individu dan mekanisme pasar, maka sistem ekonominya cenderung kapitalistik. Sebaliknya, jika paradigma yang dipegang menekankan pemerataan, tanggung jawab sosial, dan campur tangan negara, maka sistem ekonominya lebih mengarah pada model yang intervensionis atau sosial. Paradigma berfungsi sebagai dasar normatif dan konseptual dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Dari sinilah terlihat bahwa perubahan cara pandang akan berdampak langsung pada struktur kelembagaan ekonomi, kebijakan publik, dan distribusi kekayaan sumber daya. Implikasi terhadap kepemilikan sumber daya. Salah satu implikasi utama paradigma terhadap sistem ekonomi adalah pada konsep kepemilikan. Dalam paradigma kapitalis, alat produksi lebih banyak dimiliki oleh pihak swasta. Sedangkan negara memiliki peran yang relatif terbatas. Sebaliknya, dalam paradigma yang lebih kolektivistik, negara atau masyarakat dapat memiliki peran lebih besar dalam mengelola sumber daya strategis. Perbedaan ini berpengaruh pada siapa yang menguasai modal, bagaimana aset dikelola, dan bagaimana hasil ekonomi didistribusikan. Akibatnya, paradigma tertentu dapat menghasilkan kesenjangan kepemilikan yang tinggi, sementara paradigma lain berupaya mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Implikasi terhadap peran negara. Paradigma ekonomi juga menentukan sejauh mana negara boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Dalam paradigma pasar bebas, negara dianggap cukup berperan sebagai penjaga aturan, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengawas persaingan. Pemerintah tidak terlalu jauh mencampuri proses pasar karena dianggap pasar dapat menyeimbangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, paradigma Keynesian
atau paradigma yang lebih menekankan kesejahteraan sosial menempatkan negara sebagai aktor paling penting dalam menstabilkan perekonomian. Dalam pandangan ini, intervensi negara diperlukan ketika pasar gagal menciptakan keseimbangan atau ketika krisis ekonomi mengancam kesejahteraan masyarakat. Implikasi terhadap distribusi kekayaan. Paradigma juga mempengaruhi cara kekayaan didistribusikan di dalam masyarakat. Jika sistem ekonomi berangkat dari paradigma kompetitif, maka hasil ekonomi cenderung mengikuti mekanisme pasar. Sehingga mereka yang memiliki modal, keahlian, atau akses yang lebih besar akan memperoleh keuntungan lebih besar. Sebaliknya, paradigma yang berorientasi pada keadilan sosial menuntut adanya kebijakan redistributif seperti subsidi, pajak, progresif, bantuan sosial, dan pengaturan harga pada sektor tertentu. Tujuannya adalah agar hasil pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang kuat secara ekonomi, tetapi juga menjangkau kelompok yang rentan. Implikasi terhadap mekanisme pasar. Paradigma tertentu dapat memperkuat atau melemahkan peran dasar. Dalam paradigma liberal, pasar dianggap sebagai mekanisme yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Karena itu, kompetisi dipandang positif karena dapat mendorong efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan. Namun, paradigma yang lebih kritis melihat bahwa pasar tidak selalu menghasilkan keadilan. Pasar dapat melahirkan monopoli, ketimpangan, dan eksploitasi jika tidak diatur dengan baik. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang dibangun di atas paradigma ini cenderung membutuhkan regulasi agar kepentingan publik tetap terlindungi. Implikasi terhadap tujuan pembangunan. Paradigma ekonomi menentukan apa yang dianggap sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam paradigma klasik dan kapitalistik, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama keberhasilan. Artinya, peningkatan output, investasi, dan efisiensi menjadi fokus utama kebijakan. Sementara itu, paradigma pembangunan yang lebih modern menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan yang lebih luas. Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan manusia atau angka ekonomi, tetapi juga dari pemerataan pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan keadilan sosial. Implikasi terhadap kebijakan publik. Paradigma berpengaruh besar terhadap kebijakan publik karena kebijakan selalu lahir dari asumsi tertentu tentang bagaimana ekonomi bekerja. Jika paradigma yang digunakan menganggap pasar selalu efisien,
maka kebijakan yang lahir biasanya berupa deregulasi, privatisasi, dan pembukaan kompetisi seluas-luasnya. Sebaliknya, jika paradigma menekankan koreksi terhadap kegagalan pasar, maka kebijakan publik akan lebih banyak mencakup pengawasan harga, subsidi, perlindungan sosial, dan intervensi negara pada sektor-sektor strategis. Dengan kata lain, paradigma menjadi penentu arah kebijakan ekonomi suatu negara. Implikasi terhadap stabilitas ekonomi. Paradigma yang berbeda juga menghasilkan tingkat stabilitas ekonomi yang berbeda. Sistem yang terlalu menonjolkan kebebasan pasar dapat menciptakan dinamika pertumbuhan yang cepat, tetapi juga rentan terhadap krisis akibat spekulasi, ketidakseimbangan, dan pengendalian pasar yang lemah. Sementara itu, sistem yang lebih banyak diatur negara cenderung memiliki stabilitas lebih terjaga, meskipun kadang menghadapi tantangan berupa inefisiensi birokrasi yang intervensi birokrasi atau perlambatan inovasi. Karena itu, setiap paradigma memiliki konsekuensi positif dan negatif yang harus dipertimbangkan secara proporsional. Implikasi terhadap keadilan sosial. Salah satu aspek penting dari paradigma ekonomi adalah pengaruhnya terhadap keadilan sosial. Paradigma yang menempatkan kebebasan ekonomi sebagai nilai utama seringkali menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi belum tentu menjamin pemerataan hasil pembangunan. Sebaliknya, paradigma yang menekankan keadilan sosial berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan distribusi manfaat yang lebih merata. Ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh laba, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Implikasi terhadap etika ekonomi. Paradigma bukan hanya soal teknis kebijakan, tetapi juga menyangkut nilai dan etika. Sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan paradigma tertentu akan mencerminkan nilai yang dijunjung, seperti kebebasan, keadilan, efisiensi, atau solidaritas. Karena itu, perdebatan tentang paradigma ekonomi sesungguhnya adalah perdebatan tentang nilai dasar yang harus diutamakan dalam kehidupan ekonomi. Jika etika ekonomi diabaikan, maka sistem ekonomi berisiko menghasilkan ketimpangan, eksploitasi, dan krisis kepercayaan masyarakat. Sekian review dari materi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.